السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسأله التوفيق والإرشاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا يخلف الميعاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير العباد. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى سائر العباد، وأشهد أن اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأوتر ومن تابعهم بإحسان إلى يوم المعاد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa dengan kehati-hatian paripurna seperti seorang hamba yang berjalan di jalan yang remang-remang sinarannya, yang banyak onak dan durinya, yang banyak jebakan mengintai kaki-kaki kita. Dengan itu kita berhati-hati sebab Allah senantiasa mengawasi kita, melihat kita, mendengar kita, mencatat amal perbuatan kita. Dengan itu kita berhati-hati sebab kita punya janji kehambaan kepada Allah untuk mengabdikan seluruh hidup kita, mati kita kepada Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berhati-hati karena setiap langkah kita harus diperhitungkan bekal apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Berhati-hati sebab kita jika menimbang-nimbang melihat diri kita, maka banyaknya pelanggaran, selainnya kita hukum diri kita sendiri atas itu. Dan berhati-hati sebab kita masih menempuh waktu, sementara kematian tidak tahu kapan akan datang, dan istiqamah adalah sebuah perkara besar sebada iman yang perlu terus kita perjuangkan. Maka sebaik-baik teladan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengikuti sunnah-sunnahnya adalah jalan terbaik bagi kita untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ittiba, ikutlah kepadaku. Ikutilah jalanku di dalam mencintai Allah itu. Yuhibbukumullahu, maka Allah yang akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum,
dan Allah yang akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan dengan mengutip sebuah syair, laisa sya'nu an tuhib walakin sya'nu an tuhab. Persoalan pentingnya bukan apakah engkau mengaku cinta atau tidak. Yang lebih penting dari itu adalah apakah engkau dicintai atau tidak. Maka jika engkau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang wadud, yang maha pencinta, maka hendaklah engkau mengikuti manusia ini, manusia yang paling dicintai Allah dan manusia yang paling mencintai Allah. Tata cara di dalam mencintai Allah ada di dalam setiap tindak tanduk dan perhidupnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka sunnah dalam terjemah yang paling sederhana artinya tradisi. Sunnah, perkataan, perbuatan, persetujuan maupun segala sesuatu yang kemudian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mata air yang tidak pernah habis bagi kita untuk menjadi sumber kita menadah cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengikuti sunnah-sunnah itu. Karena setiap komitmen kepada sunnah, kepada apa-apa yang telah diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah permata yang sangat berharga. Jangan pernah kita memperkecil makna sunnah dengan mengatakan kan cuma sunnah. Jangan pernah kita kemudian mengecilkan nilai sunnah ketika dia terlihat sebagai amal-amal yang sederhana. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, demikian pula Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra mencantumkan satu riwayat yang sangat agung tentang penulis kitab Sunan Al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Dikatakan tentang Imam Abu Daud, pada suatu hari beliau sedang menaiki sebuah perahu penyeberangan di sungai Tigris atau sungai Dajlah yang ada di Irak. Ketika beliau sedang berada di dalam perahu itu, maka Masya Allah Tabarakar Rahman, di tepian sungai ada seseorang yang bersin. Orang yang bersin ini kemudian mengucap tahmid Alhamdulillah. Maka Imam Abu Daud di dalam perahu itu berkata kepada si tukang perahu, "Pak, bisakah menepi sebentar?" "Untuk apa menepi sebentar?" Kata Imam Abu Daud, "Saya punya keperluan penting." "Keperluan penting apa?" "Pokoknya penting." Kemudian Imam Abu Daud merogoh sakunya. Di dalam saku itu ada uang 1 dirham. Kemudian dia berikan kepada tukang perahu itu. "Pak, tolong menepi sebentar saja, didayung ke arah tepian sebentar saja. Saya tidak akan mengganggu perjalanan kecuali satu hal ini saja. Ini 1 dirham untuk Bapak." Kemudian 1 dirham itu diterima oleh tukang perahu, lalu dia dayung perahunya ke arah tepian. Ketika sudah mendekat ke ada orang yang tadi bersin, maka Imam Abu Daud melongok dari arah perahu kemudian mengatakan, "Yarhamukallah." Kemudian orang itu menjawab, "Yahdikumullahu wa yuslihu balakum," sambil tersenyum. Kemudian Imam Abu Daud berkata kepada si tukang perahu, "Pak, sudah selesai urusan saya, mari lanjutkan perjalanan." "Loh, katanya urusan penting ke tepian." "Ini tadi sudah." "Apa?" "Saya mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang sedang bersin dan dia mengucap tahmid." Kata orang ini, kata si tukang perahu, "Anda ini bagaimana? Repot-repot pakai membayar saya segala, ternyata hanya cuma untuk mengucapkan yarhamukallah." Kata Imam Abu Daud, "La'ala mujabat doa," jangan-jangan bisa jadi orang yang berdoa untuk kita, "Yahdikumullahu wa yuslihu balakum," itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu sunnah, dan sunnah ini tidak akan saya kecilkan hanya karena dia perkara yang sepele. Di dalam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari maupun Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, disampaikan jalur riwayat yang sahih tentang cerita ini. Kemudian dikatakan bahwa penumpang perahu itu kira-kira ada berjumlah 30-an orang, dan 30-an orang ini pada malam harinya bermimpi dengan mimpi yang sama. Mereka bermimpi mendengar suara itu berkata,
Abu Dawud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Mengagungkan sunnah adalah mengamalkannya dengan penuh ta'zim kepada pemilik sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hatta ketika kita mengucapkan yarhamukallah kepada seorang yang bersin seperti Imam Abu Dawud, ketika di dalam hati diikuti dengan ta'zim kepada pemilik sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikuti dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian ini adalah penjemput ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sunnah adalah sunnah, tidak ada yang kecil ataupun besar. Ketika kita kemudian mengamalkannya dengan rasa cinta, karena dia adalah tanda cinta, karena dia adalah bukti cinta, karena dia adalah pernyataan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang memahami sunnah mengerti di sekitar mereka ada begitu banyak sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuntut untuk diamalkan, maka mereka menjadi tidak lagi sempat untuk menambah-nambah dengan apa-apa yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak sunnah yang kemudian dianggap sepele oleh orang, tetapi bagi orang-orang yang penuh cinta, yang kecil-kecil ini akan membawa kepada cintanya Rabb semesta alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi hamdan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi aidan bitaqwallah. Kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertakwa kepada Allah dan memperhatikan bekal yang telah kita persiapkan untuk hari esok, sebab Allah melihat apapun yang kita kerjakan. Mari kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dan jika terlanjur melakukan keburukan, mari susuli dengan kebaikan-kebaikan supaya bisa menebusnya, supaya bisa menghapusnya. Dan mari berakhlak kepada manusia. Rasulullah katakan, wa khaliqin nas, bukan wa khaliqal mu'minun, bukan wa khaliqul muslimun, bukan berakhlak kepada muslim saja atau kepada mukmin saja, tapi Rasulullah katakan berakhlaklah kepada semua manusia dengan akhlak yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang datang dari Allah menjadi rahmat bagi semesta alam, ditebarkan oleh beliau, orang yang paling banyak mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga beliau menjadi orang yang paling lembut kepada manusia. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmatnya Allah wahai Muhammad, engkau menjadi lembut kepada mereka. Karena sebab rahmat Allah, terjemahnya bagi seorang yang mendapatkan rahmat Allah adalah kelembutan bagi sesama. Maka apabila sebaliknya seseorang terjauhkan dari rahmat Allah, maka menjadi faddan ghalidal qalb, bersikap kasar, berhati keras. Lang faddu min haulik. Kalau demikian wahai Muhammad, kalau engkau tidak mendapat rahmat Allah, kalau engkau bersikap kasar, kalau engkau berhati keras, maka mereka semua akan pergi dari sisimu, sehingga risalah ini tidak sampai, sehingga amanat ini tidak tunai,
sehingga dakwah ini tidak tersyiarkan, sehingga hidayah tidak sampai kepada manusia. Tetapi berkat rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau menjadi lembut. Kelembutan itu yang mengantarkan kebenaran ke dalam hati manusia. Maka sunnah Nabi SAW adalah cinta, dan kita membacanya dalam satu riwayat bahwa Sayyidina Mu'adz bin Jabal menjadi makmumnya Rasulullah di Masjid Nabawi, sekaligus menjadi imamnya manusia di kampungnya sendiri. Setiap kali tiba waktu salat, Mu'adz bin Jabal menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Begitu selesai salat di belakang Rasulullah, dia menaiki untanya pulang ke kampungnya, lalu menjadi imam di kampungnya. Maka setiap kali dia salat di kampungnya, dia mengimami seperti mana cara Rasulullah mengimami. Dia membaca Al-Quran dalam salatnya seperti apa yang dibaca Rasulullah dalam salatnya. Hingga satu hari datang orang-orang dari kampungnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kata mereka, kami tidak mau lagi salat berjamaah. Kenapa? Karena imam kami Mu'adz, dia salatnya panjang, bacaannya panjang, salatnya lama, sedangkan kami memiliki banyak urusan. Maka Mu'adz bin Jabal dipanggil oleh Nabi SAW dan ditegur. Wahai Mu'adz, apakah engkau hendak menjadikan syiar Allah sebagai olok-olokan? Apakah engkau hendak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai bahan gunjingan? Apakah engkau hendak menjadikan syiar-syiar Allah ditinggalkan? Maka Mu'adz bin Jabal bertanya, Astaghfirullahaladzim, apa salah saya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, engkau mengimami kaummu dengan bacaan yang panjang dan salat yang lama, sehingga mereka tidak tahan karenanya dan hendak meninggalkan salat berjamaah. Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, sungguh aku ini salat seperti engkau salat. Engkau membaca apa? Itu yang aku baca di kampungku. Sepanjang apa salatmu? Sepanjang itu salatku di kampungku mengimami mereka. Apakah kelirunya aku mengikuti sunnahmu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW tersenyum dan berkata, sesungguhnya makmummu berbeda dengan makmumku. Maka bacalah yang ringan untuk mereka. Bacalah sabbihisma rabbikal a'la. Ini keterangan dari Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, menunjukkan kepada kita semangat sunnah bukan sekedar meniru persis apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Semangat sunnah adalah juga menyampaikan cinta rahmat Allah kepada manusia, supaya manusia semakin cinta kepada Allah, supaya manusia semakin cinta kepada Rasulullah, supaya manusia semakin cinta kepada ibadah dan syiar Islam. Bukan sunnah kalau membuat manusia lari dari syiar Allah. Bukan sunnah kalau membuat orang lari dari masjid-masjid Allah. Bukan sunnah kalau membuat orang lari dari ilmu-ilmu Allah. Bukan sunnah kalau membuat orang kemudian takut mendekat kepada apa-apa yang menjadi syiar-syiar agama. Sunnah adalah cinta dari Allah kepada Rasulnya SAW yang tibarkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan sunnah adalah jalan kita untuk mendekat kepada cintanya Allah dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.